Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Jarakosta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita alhamdulillah ya sudah dipertemukan kembali. Selain kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat, melaksanakan salat fajar, ya salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjut menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu minimal kalau kita tidak bisa menyerap saripati ilmu di setiap harinya, seminimal-minimalnya setiap pekan ya. Ketika kita memiliki waktu luang di setiap pekan, ya kita meluangkan waktu kita untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Ya, pada pertemuan pagi ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan siwak. Ya, ini masih berkaitan dengan pembahasan toharoh, ya masih berada di bab toharoh, yang mana perlu diketahui oleh orang-orang yang beriman terkait dengan siwak, apa yang dimaksud dengan siwak, kemudian hukum siwak, kemudian alat yang digunakan untuk bersiwak. Ya, sebelum itu mungkin saya akan menuliskan kharitoh atau peta yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Ya, yang pertama pengertian siwak. Pengertian siwak adalah alat yang digunakan untuk menggosok. Ya, alat yang digunakan untuk menggosok, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab At-Tadhib, yaitu Dr. Mustafa Ad-Dib
rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan as-siwaku al-alatul lati tadluku biha al-asnan atau tudlaku biha al-asnan. Jadi siwak itu adalah sebuah alat. Sebuah alat yang dengan alat tersebut kita menggosok gigi, ya, atau gigi tersebut digosok. Lalu beliau mengatakan wa yutlaku 'alal fi'il, dan terkadang siwak juga diistilahkan untuk perbuatan. Jadi kata siwak ini bisa diistilahkan untuk benda atau alatnya, juga bisa diistilahkan untuk perbuatan. Ya. Kamu lagi ngapain? Lagi siwak. Apa yang kamu pakai? Ya siwak. Ya. Bisa digunakan untuk alat yang dipakai untuk bersiwak, bisa dipakai atau istilah ini digunakan juga untuk perbuatan siwaknya. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian siwak adalah alat yang digunakan untuk menggosok gigi, dan terkadang siwak diistilahkan juga untuk perbuatannya. Nah, pertanyaannya, apakah sikat gigi yang kita pakai sekarang dikatakan siwak? Dikatakan siwak tidak? Ya, kalau berdasar definisi ini dikatakan siwak. Karena segala alat apapun yang kita gunakan untuk menggosok gigi itu dikatakan siwak. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan alat siwak. Kemudian yang kedua, beliau akan membahas terkait dengan hukum. Nah, dikatakan oleh rahimahullahu taala wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Pada asalnya hukum siwak itu mustahab. Ini hukum asal siwak. Apa itu mustahab? Sunnah. Ya. Mustahab adalah sunnah. Jadi pada asalnya siwak itu hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siwaku mutahhiratun lil fam. Siwak itu sifatnya membersihkan mulut. Wa mardatun lirrabb, dan siwak juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis ini bahwasanya hukum siwak pada asalnya adalah sunnah. Nah, namun bukan berarti hukum siwak hanya sunnah. Dan kita dapati ternyata hukum siwak itu ada 5. Ya, jadi hukum siwak itu ada 5. Terkadang siwak itu hukumnya wajib, terkadang siwak itu hukumnya sunnah, dan terkadang siwak itu hukumnya asyaddu sunnah, lebih sunnah lagi, yaitu lebih ditekankan, dan terkadang siwak itu hukumnya makruh, dan terkadang siwak itu hukumnya haram. Ya, kita akan bahas satu persatu terkait dengan hukum siwak. Ya, spidolnya habis. Oh iya. Ya, jadi hukum siwak ada 5. Wajib, sunnah, sunnah yang ditekankan, makruh, dan haram. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kapan siwak dihukumi wajib? Kapan kita wajib untuk bersiwak? Ya, dalam suatu kondisi, apabila di dalam mulut ada najis yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersiwak. Ini yang pertama. Ya, yang pertama, apabila di mulut didapati najis yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersiwak, maka hukum siwak di sini wajib. Ini pada kasus yang pertama. Kemudian pada kasus yang kedua, apabila kita nazarkan,
Ya, seandainya kita bernazar, misalnya saya lulus ujian, saya akan bersiwak. Nah, di sini kita bernazar untuk sesuatu yang mustahab, itu boleh. Ya. Jadi ketika kita bernazar, kalau saya lulus ujian maka saya bersiwak, nazarnya. Maka di sini hukum siwak wajib, karena menunaikan nazar itu adalah sebuah kewajiban. Ya, nazar yaitu janjinya seorang hamba kepada Rob. Janji seorang hamba terhadap hamba yang lain saja wajib untuk ditunaikan, apalagi janjinya seorang hamba kepada Robnya. Maka di sini mimbabil aula, lebih diwajibkan lagi, ya, lebih ditekankan lagi kewajibannya. Nah, jadi ada dua kasus siwak itu diwajibkan. Yang pertama, apabila didapati adanya najis di mulut yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan siwak, maka di sini hukum siwak wajib. Kemudian yang kedua, apabila siwak tersebut dinazarkan. Nah, apabila siwak tersebut dinazarkan, maka hukum siwak berubah menjadi wajib. Kemudian yang kedua, sunnah. Ini berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, as-siwaku mutahhiratun lil fam. Bahwasanya siwak itu membersihkan dan mensucikan mulut. Wa mardatun lirabb, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang bersuci. Ya, jadi di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah bersih. Ya, makanya didapati adanya sebuah perkataan, ini tidak kita katakan sebagai hadis karena hadis ini statusnya dhaif, at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini adalah perkataannya para ulama. Kemudian selanjutnya, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab Matan Goyah wa Takrib. Beliau menyebutkan wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisoimi wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Ada 3 kondisi di mana siwak itu lebih ditekankan sunnahnya, atau dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan. Yang pertama, ya, ada 3 kondisi siwak itu dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Inda tagoyuril fami min azmin au ghairihi. Ketika bau mulut sudah berubah. Ya, ketika bau mulut sudah berubah min azmin. Apa itu azmin? Azmin itu sebagian ulama menafsirkan tarkul akl, tidak makan. Ya, karena dia meninggalkan makan sehingga efek dari tidak makan tersebut merubah bau mulut. Atau tidak berbicara. Ya, jadi keadaan atau kondisi yang pertama, siwak itu disunahkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ketika bau mulut sudah berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Ya, inda qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Nah, di sini pertanyaannya, ketika bangun tidur apa? Bangun tidur malam atau bangun tidur siang atau bangun tidur? Ya, di sini pertanyaannya, kapan kita disunahkan dengan sunnah yang ditekankan ketika bangun tidur? Bangun tidur apa? Ya, di sini ulama berselisih. Ada yang mengatakan cukup bangun tidur malam, karena memang rata-rata bau mulut itu berubah ketika tidur malam.
Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bangun tidur secara umum, mau bangun tidur pagi, ya meskipun pagi di sini kan dimakruhkan kalau misalnya tidurnya ba'da subuh. Tapi kalau misalnya dia tidurnya di waktu duha misalnya, kemudian dia bangun, nah di sini dia disunahkan juga untuk bersiwak. Kemudian siang, ya, setelah qailullah, di sini juga disunahkan juga untuk bersiwak. Kemudian malam bangun tidur, ini juga disunahkan juga untuk bersiwak. Nah, jadi kalau kita lihat dari sigoh atau dari ungkapannya musannif, itu pengarang kitab Matan Ghoyah wa Takrib, wa indal qiyami minan naum, indal qiyam minan naum, an-naumu tidur, di sini kemasukan alif dan lam. Kaidah dalam usul fikihnya ketika ada isim nakirah yang kemasukan alif lam bermakna umum. Jadi an-naum tidur baik itu tidurnya pagi, tidurnya siang, tidurnya malam, maka pada kondisi ini orang yang bangun tidur dia disunnahkan bersiwak sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Ya, ini kondisi yang kedua ya. Dan ini berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis rawa al-Bukhari wa Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Konon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur malamnya beliau menggosok giginya. Kalau kita lihat berdasarkan dari zahir hadisnya, dari hadis yang tampak, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika bangun tidur malam. Kalau kita lihat dari zahir hadisnya, maka dari itu tadi kita sebutkan khilaf, yaitu perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud bangun tidur di sini adalah bangun tidur malam. Ada juga yang mengatakan bangun tidur di sini adalah bangun tidur secara umum. Yang mengatakan bangun tidur malam melihat zahir hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah. Ya, konon beliau menyaksikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur beliau bersiwak. Dan ulama yang berpendapat tidur secara umum, mereka melihat berdasarkan kaidah usul fikih. Ya, kaidah usul fikihnya ketika adalah isim nakirah yang kemasukan alif lam, maka bermakna umum. An-naumu, yaitu naum artinya tidur. Kemudian kemasukan alif lam, maka bermakna umum, tidur dalam segala apapun. Sehingga bangun tidur dalam kondisi apapun disunahkan untuk bersiwak. Ya, tapi kalau kita lihat secara zahir, kita mengikuti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di sini adalah bangun tidur malam. Jadi yang paling kuat, pendapat yang paling kuat secara zahir hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di setiap bangun tidur malam. Ya, ini halah yang kedua ya. Kondisi yang kedua di mana hukum siwak itu disunnahkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu indal qiyami ila shalah, ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika ingin melaksanakan sholat di sini juga disunnahkan untuk bersiwak. Makanya kalau kita lihat itu di sebagian orang bawa siwak, ya, kemudian dikumandangkan qomat, dia bersiwak terlebih dahulu. Nah, ini mengamalkan sunnah. Ya, ini adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan hadis. Ya, disebutkan al-aslu fi masyru'iyati. Ya, disebutkan oleh beliau wa kadzalika indal wudu lamma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka saya akan memerintahkan, mewajibkan kepada mereka bersiwak di setiap sholat. Tapi karena di sini memberatkan, sehingga akhirnya yang tadinya beliau ingin mewajibkan siwak di setiap hendak melaksanakan sholat, akhirnya diturunkan. Ya, diringankan dari wajib menjadi sunnah. Ya, akhirnya disunnahkanlah bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat.
Dan didapati riwayat lain yang mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kullil wudu. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wuduin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan atau mewajibkan kepada mereka bersiwak di setiap hendak melaksanakan wudu. Maka dari itu, ketika hendak wudu itu ada sunnah, yaitu sunnah yang pertama adalah siwak. Ini berdasarkan hadis juga. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasul, maka saya akan mewajibkan kepada mereka siwak untuk setiap kali mereka ingin melaksanakan wudu. Begitupun ketika ingin melaksanakan sholat. Jadi di sini ada dua riwayat ya. Ada dua riwayat hadis, ada dua ungkapan yang berbeda. Maka dari itu dikatakan oleh beliau, wa fi riwayatin indan Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Khuzaimah. Ya, didapati adanya riwayat indan Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i fil Kubra di dalam kitabnya Al-Kubra wa Ibnu Khuzaimah. Begitupun Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini inda kulli wudu'in, yaitu inda kulli wudu'in. Yang tadinya perintahnya inda kulli sholatin, didapati riwayat lain inda kulli wudu'in. Tidaklah, kalau seandainya hal tersebut tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka bersiwak baik ketika mereka hendak melaksanakan sholat, atau di riwayat lain baik ketika mereka hendak melaksanakan wudu. Nah, jadi tadi ada 3 kondisi di mana siwak hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Yang pertama apa tadi? Ketika mengalami perubahan di mulut, ya, perubahan bau. Kemudian yang kedua, ketika bangun tidur malam. Kemudian yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat. Berarti tambah yang keempat, ketika hendak berwudu. Ya, ketika hendak berwudu. Ya, kemudian hukum siwak yang keempat makruh. Hukum siwak yang keempat makruh. Kapan siwak dimakruhkan? Kapan siwak dimakruhkan? Ya, ketika sedang berpuasa ba'da zawal. Ya. Apa itu ba'da zawal? Setelah masuknya waktu zuhur. Jadi ketika masuk waktu zuhur dan dia dalam kondisi berpuasa, maka di sini waktunya sudah dimakruhkan untuk bersiwak. Tapi kalau belum masuk waktu zuhur makruh enggak? Enggak. Ya, jadi bersiwak sebelum masuknya waktu zuhur itu tidak dimakruhkan. Dimakruhkan ketika sudah masuknya waktu zuhur. Maka dikatakan oleh beliau di sini, ya, beliau mengatakan wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Hukum asalnya siwak itu dianjurkan, disunnahkan dalam segala kondisi, illa, kecuali. Nah, di sini beliau mengecualikan. Ya kan, pada asalnya beliau menyebutkan siwak itu disunnahkan di setiap kondisi, kecuali dalam satu kondisi. Illa ba'da zawali li shaimi. Kecuali setelah masuknya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa, di sini hukumnya makruh. Ya, di sini hukumnya makruh. Alasannya apa? Alasannya apa? Masuk air. Berarti kalau masuk air nggak boleh kumur-kumur dong. Ya, alasannya supaya tidak menghilangkan bau mulut. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah enggak? Ya, jadi bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau misik. Ya, ini berdasarkan hadis. Maka disebutkan juga oleh beliau hatta la yuzila ar-raihata allati yakhlufuha as-saumu fi fammihi. Ya, dia dimakruhkan bersiwak supaya tidak menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa tersebut. Ya, kemudian disebutkan wallati wasafahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha atyabun
indallahi ta'ala min raihatil misk. Yang mana sifatnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wanginya misik. Ya, di sini disebutkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la khulufu fammil shaimi atyabun indallahi min rihil miski. Jadi la khulufu, bau mulutnya, fami shaimi, orang yang berpuasa, atyabun, lebih wangi kata Allah, atyabun, lebih wangi indallah, menurut Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, dibandingkan wanginya misik. Jadi ketika orang yang berpuasa, bangkai manusia itu tidak najis. Karena kita pernah sampaikan, kullu maitatin najisun illa salas. Semua bangkai itu hukumnya najis kecuali 3. Yang pertama bangkai manusia, yang kedua bangkai ikan, kemudian yang ketiga bangkai belalang. Berarti kalau nanti ada orang yang jarinya terputus, maka boleh dia pakai untuk bersiwak. Tapi setelah itu wajib hukumnya untuk dikubur. Ya, jadi tangan yang sudah terputus itu wajib hukumnya untuk dikubur. Ya, begitu-begitu kecil-kecil kayak gini juga bagian dari tubuh dia. Ya, dia wajib dikubur. Ya, haknya dia sebagai seorang muslim. Ya, dicuci, dimandikan, kemudian ditutup, baru dikubur. Nah, jadi tadi yang ketiga yang diharamkan, yang termasuk diharamkan, ya ketika seseorang bersiwak menggunakan jarinya sendiri yang masih bersambung dengan tangan. Ya, jadi mafhumnya kalau dia bersiwak menggunakan jari orang lain yang masih bersambung boleh enggak? Boleh. Kemudian mafhum yang kedua, kalau dia bersiwak menggunakan jari dia sendiri yang sudah terputus boleh enggak? Boleh. Yang diharamkan kapan? Ketika dia bersiwak menggunakan jari dia sendiri yang masih bersambung. Dan ini banyak kita temui. Ya, di masjid-masjid itu enggak boleh. Ya, enggak boleh dia bersiwak menggunakan jarinya sendiri. Nah, jadi ini dia 5 hukum bersiwak. Yang pertama wajib, kemudian yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan, kemudian yang keempat makruh, dan yang terakhir itu haram. Ya, yang haram tadi kita bagi 2, ada haram li zatihi secara zatnya, ada juga haram li ghairihi, haram yang disebabkan karena sebab lain seperti mencuri, gosok, atau tadi ya dia bersiwak menggunakan jarinya sendiri yang masih tersambung dengan tangan. Ya, kemudian permasalahan terakhir yang akan kita bahas yaitu alat siwak. Ya, alat siwak dikatakan oleh beliau di sini. Ya, alat siwak kullu khoshanin yuzilu alwasakh. Jadi semua benda yang bisa semua benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran itu disebut siwak. Jadi apapun yang dia bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran bisa disebut siwak. Misalnya tisu, itu bisa juga dikatakan siwak kalau dia gunakan untuk membersihkan kotoran. Atau kayu-kayuan, tebu, ya, itu juga bisa disebut sebagai siwak. Tapi yang paling afdol kata beliau kayu apa? Kayu arok. Arok ini sejenis kayu. Nah, ini yang paling afdol digunakan untuk bersiwak. Karena ketika kita bersiwak, kita jangan berpikir cuma untuk membersihkan kotoran saja. Karena di sana ada faedah lain. Kenapa kok dikatakan kayu arok ini kayu yang paling afdol digunakan untuk bersiwak? Karena zat yang mengandung, ya zat yang terkandung dalam kayu arok ini banyak sekali manfaat. Di antaranya bisa mencerdaskan. Kemudian bisa menguatkan gigi, bisa memutihkan gigi. Dan masih banyak lagi faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang didapat dari zat yang terkandung di dalam kayu arok tersebut. Nah, makanya jadi kalau kita beli siwak, ini kita periksa nih kayunya nih, jenis kayunya kayu arok atau bukan. Ya bisa aja kayu tebu dijadiin nama dia siwak. Nah, kalau di Sudan itu kita lihat siwaknya tuh kayunya gede-gede. Nah, di Sudan tuh gede-gede kayunya. Nah, ini kita harus tahu, enggak semua siwak yang dijual di toko herbal itu terbuat dari kayu arok.
Ya karena mungkin karena kita di Indonesia awam, jarang ngelihat keluar. Pokoknya kalau kita udah ngelihat nih kayu siwak, wah ini udah sesuai nih. Ini yang paling afdol nih. Padahal nggak semua kayu siwak itu terbuat dari kayu arok. Ya, maka dikatakan oleh beliau di sini, kullu khashinin yuzilul wasaq wa udul arok al ma'ruf bisiwaki afdolu. Jadi kayu arok itu lebih afdol digunakan untuk bersiwak, dan ini sudah ma'ruf. Ini 3 pembahasan pada pagi hari ini terkait dengan siwak. Yang pertama kita sudah membahas pengertian siwak, yaitu alat yang digunakan untuk menggosok gigi, dan terkadang siwak juga diistilahkan untuk perbuatannya. Kemudian kita sudah membahas hukum dari siwak, yaitu ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, kemudian sunnah muakkadah, kemudian makruh, dan yang terakhir haram. Dan masing-masing rinciannya sudah kita bahas. Dan yang terakhir itu alat siwak, dobitnya atau takaran dikatakan sebagai alat siwak adalah kullu khashinin, ya semua benda yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran itu dikatakan sebagai siwak. Dan yang paling afdolnya adalah kayu arok. Ya, mungkin kita cukupkan pertemuan pagi hari ini dengan pembahasan siwak ini. Ya, selanjutnya ya saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Mungkin nanti jika ada yang tanyakan silakan. Insyaallah Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian ilmunya, jazakumullahu khairan. Ya, bagi jamaah bila ada pertanyaan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hukum tadi yang wajib ya, apabila di dalam mulut terdapat najis. Ini yang saya masih belum bisa menggambarkan di dalam mulut ada najisnya seperti apa ya, macam-macam najisnya itu. Ini yang belum saya bisa dimengerti ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, lebih tinggi mana sunnah yang ditekankan dengan makruh, karena di situ pengertiannya hampir mirip ya. Sunnah yang ditekankan itu ketika bau mulut yang ada perubahan gitu. Nah kalau yang makruh tadi untuk menghilangkan bersiwak ketika masuk waktu zuhur dalam keadaan saum. Nah di dalam saum tadi kan ada bau mulut, nah, sehingga dimakruhkan untuk melakukan siwak. Nah ini lebih tinggi mana sunnah yang ditekankan atau dengan makruh? Iya, saya jawab dulu. Yang pertama, mungkin belum tergambar ya, ada najis di mulut. Ya, misalnya ada orang yang tidur di bawah pohon, kemudian dia mangap, kemasukan kotoran burung. Nah, dan ketika dia kumur-kumur, ternyata masih tersisa di dalam, susah, nggak bisa dihilangkan dengan kumur-kumur. Ya, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan siwak. Maka dalam kondisi ini hukumnya siwak wajib. Ini contoh ya. Gambarannya udah tergambar, Pak. Jadi ketika ada orang yang tidur misalnya, kemudian kemasukan kotoran burung. Nah, dia udah kumur-kumur, ternyata masih nempel kotorannya. Baru sebagian saja yang sudah bersih. Masih ada. Kalau kita pegang nggak mungkin. Ya, kalau kita pegang nggak mungkin. Itu nggak nyampe, mungkin di belakang, gigi belakang atas. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cuma bisa dengan siwak.